Hai adik-adik, salam jumpa dengan Karawan. Kali ini video pembelajaran dari Karawan lanjutan dari pengolahan data ya. Pembahasan yang belum sempat Karawan bahas itu adalah latihannya. Nah kali ini Karawan akan membahas tentang latihan pengolahan data, latihan 1 dan latihan 2. Oke, kita belajar ya adik-adik ya. Simak terus video dari Karawan. Oke adik-adik, silahkan dibuka bukunya halaman 378 ya, yang latihan 1. Nah ini akan kita bahas ya. Oke, yang nomor 1, nilai siswa kelas 6 SD Kanada tercatat sebagai berikut. Nah ini datanya seperti ini adik-adik ya. Berapa ini kalau kita hitung semuanya, ada berapa data ini? Kesini 1 2 3 4 5 6 ya, ke bawahnya 1 2 3 4 5, berarti 6 kali 5 berarti ada 30 data ya. Nah itu dulu yang mesti diingat ya, yang harus dicari. Oke, sekarang kita urutkan. Di sini sudah ada tabelnya ya, buatlah ke dalam tabel frekuensi. Cek ini nomor itu hanya nomor urut saja ya, hanya untuk mengurutkan saja. Cek yang dari data ini, data yang paling kecil dulu, yaitu angka 5 ya. Angka 5, selanjutnya 6, terus ada 7, ada 8, dan paling besar 9 ya. Kemudian terus, nah terusnya artinya cacahannya ya. Jadi 5 nya ada 1 ya, ada 2, terus ada 3, ke mana lagi? Oke, cuma ada 3, maka banyak siswanya adalah 3. Kemudian yang 6 nya 1 2 3 4 5 4 5 6 7. Nah berarti ada 7. Kemudian 7 nya ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9. Kemudian yang 8 nya 1 2 mana lagi, 3 4 5 6 7 ya. Oke, berarti 7 9 1 2 mana lagi, 3 4, jadi ada 4. Nah setelah tabelnya kita isi, baru kita jawab pertanyaan berikutnya. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 5? Jawabannya adalah 3 siswa ya. Kemudian berapa banyak siswa yang mendapat nilai 6? Ada 7. Yang D, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 7? Ada 9. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 8? Ada 7 ya. Kemudian berapa banyak siswa yang mendapat nilai 9? Ada 4. Berapa jumlah seluruhnya? Berarti harus kita hitung semuanya adik. Berapa? 3 tambah 7 10, 9 tambah ini 10 ya, 9 tambah 7 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 10 berarti 30 siswa. Nah itu ya untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 2. Waktu yang dibutuhkan siswa untuk berlari mengelilingi lapangan dalam satuan menit sebagai berikut. Nah ini datanya ada adik ya, 6 6 6 8 4 5 7 8 5 6. Ini ada semua berapa nih semuanya? Baik, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 ya, ada 10 data ya. Nah kita masuk ke dalam tabel frekuensinya. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 4. Habis 4 ada 5, habis 5 ada 6, habis 6 ada 7, habis 7 jelek ya 7 nya ya, 7
ada terus yang terakhir 8 paling besar. Baru kita hitung turus dan banyak siswanya. 4-nya ada berapa nih? 1 2 ya, ada 2. Kemudian 5-nya ada berapa nih? 1 2 juga ada di 2. 6-nya 1 2 3 ada 3 ya. 7-nya ada 1 ya. Kemudian 8-nya ada 2. Nah, makanya adik turus itu sebenarnya tidak terlalu berfungsi kalau untuk data yang sedikit ya. Kalau data yang sedikit itu sebenarnya tidak terlalu berfungsi, makanya turus itu lebih tepatnya untuk data yang banyak ya. Itu karena untuk ketelitian biasanya. Ya udah, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Berapa banyak siswa yang membutuhkan waktu 4 menit keliling lapangan? Ya tadi udah jawabannya 2 menit ya. Berapa banyak siswa membutuhkan waktu 5 menit untuk mengelilingi lapangan? Berarti 2 juga ya. Berapa banyak siswa yang membutuhkan waktu 6 menit mengelilingi lapangan? Yang 6 menit berarti 3 ya. Yang 7 menit berarti cuma 1 orang. Yang 8 menit ada 2 orang. Nah, berapa jumlah siswa yang mengelilingi lapangan tersebut? Nah, kita jumlahkan saja ya. Jawabannya berapa? Ya 10 ya. Kenapa? Ya ini 10 data ya, berarti 10 siswa berarti ya artinya. Oke, kita bahas soal yang nomor 3 ya. Panjang tali yang dimiliki oleh siswa dalam satuan cm sebagai berikut. Oke, sini ada datanya adik. Kita hitung dulu nih berapa jumlahnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, jadi ada 20 data ya yang kita ingat ya. Kemudian kita cek lagi yang angka paling kecil siapa. Angka yang paling kecil adalah 15. 10 yang paling kecil itu 10. Habis 10 berarti 15 ya. Di sini ada adik nih ukurannya udah ya, sudah ada di situ ya, tinggal ngikutin saja. 10 15 20 30 40. Selanjutnya kita hitung yang 10 ada berapa. Yang 10 nya cuma ada satu ya. Oke, cuma ada 1. Yang 15 nya ada berapa? 1 2 3 ada 3 ya. Kemudian 20 nya kita hitung 1 2 3 4 5 6 ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah gitu ya. Yang kemudian yang 30 nya 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian yang 40 nya 1 lagi 2, cuma ada 2 adik. Nah, kita tinggal hitung ya. Yang tadi 10 1 ya, yang 15 berarti 3, kemudian yang 26, kemudian yang 30 ada 7, 40 ada 2. Jumlah seluruhnya berapa? Ya 20 ya, karena ada 20 semuanya. Ya, ini kalau dijumlahkan juga 20. Kalau nggak 20 berarti ada yang salah ya dalam menghitungnya ya. Itu hati-hati juga dalam menghitungnya. Ada yang salah nggak kira-kira? Ini ada, ini 1 10 nya, 15 nya 1 2 3 4 kan, salah kan, artinya ada 4 ya. Ya 4. Nah itu adik. Habis ini kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini menggunakan diagram batang ya. Dari diagram batang
Nanti kita menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini ya. Kita cek dulu, ini padi ya, ada jagung, ketela, kentang, ubi, yaitu hasil kebun. Nah, kita cek padinya ada 200 ya. Kita tulis ya biar jelas ya. Jagungnya 250. Ini dalam ton ya, ada dikasih pakai ton ya beratnya. Kemudian yang ketelanya ada 100 ya. Kemudian kentangnya ada 300 ya. Kemudian ubinya ada 150 ya. Ini kalau kita garis begini kelihatannya, nah gitu ya, nah gitu ya. Kemudian yang ditanyakan berapa banyak hasil panen padi, ya udah itu 200. Jagung 250, kemudian ketela 100, kentangnya 300, ubinya 150. Seluruhnya berapa? Nah baru kita hitung. Coba yang ini dulu, yang bulat dulu. 200 tambah 100 300, 300 tambah 300 600, 250 tambah 150 400. Berarti semua jumlah adalah 1000 ya. 1000 ton. Nah itu jawaban yang nomor 4. Yang nomor 5 kita dengan diagram garis ya. Oke, ada apa nih? Tinggi badan ya, 5 anak, tinggi badan 5 anak ya. Ada Citra, Nugi, Heri, Farah dan Tina ya. Oke. Ini citranya 132, udah kita isi ya 132 tuh kelihatan ya. Nuginya berapa itu? 140 ya. Kemudian Herinya berapa? 139. Farahnya 136, Tina 140. Oke, tinggal kita jumlahkan sama dengan 687. Nah itu, demikian adik-adik yang untuk latihan 1. Setelah ini kita akan bahas latihan 2-nya ya. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan 2 ya, di halaman 382. Di sini nomor 1, nilai ulangan matematika Umar sebagai berikut. Nah, sudah ada dalam bentuk tabel frekuensi ya. Tinggal kita isi. Sajikan nilai ulangan tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, di buku adik-adik itu dimintanya dalam satuan derajat ya. Di sini juga diagram untuk lingkarnya sudah disediakan, jadi lebih mudah nantinya ya. Untuk satuan derajat berarti nanti kita menghitungnya menggunakan 360 derajat ya. Oke, sekarang kita hitung dulu jumlah frekuensinya ya. 3, ini berapa semuanya kalau kita hitung adik-adik ya. Kita hitung dulu berapa semuanya. Ini 10 ya, 5 tambah 3 tambah 2 juga 10, jadi semua totalnya adalah 20. Kemudian untuk satuan derajat, cara menghitungnya udah pernah kakak ajarkan juga. Caranya adalah dari masing-masing frekuensinya kita per 20, 7 per 20. Nah gitu ya, per 20, 2 per 20 dikali dengan 360 ya semuanya, karena satuan derajat yang dimintanya. Kemudian 360 bisa kita coret dengan 20 ya, dibagi 20 ini jadi 18 ya. Semuanya sama 18. Kita hitung ya hasilnya berapa masing-masing. Hasilnya 3 kali 18 itu 54 ya derajat. 7 kali 18 itu 126 derajat. Kemudian 5 kali 18 90 derajat. Ini 3 kali 18 sama kayak di atas, 54 derajat. 2 kali 18 berarti 36 derajat. Nah dijumlahkan semuanya total harus 360 derajat ya. Kalau salah jumlahnya tidak 360 derajat, maka ada yang salah di dalam perhitungan masing-masing ya.
ya. Jadi ini sudah benar semua, jumlahnya 360 derajat. Nah, sajikan nilainya dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, baik adik-adik, ini kita tidak menggunakan busur ya, tidak menggunakan alat ukur sudut busur. Jadi kita hanya disediakan diagram lingkaran atau lingkaran seperti ini. Oke, caranya gini, kita tentukan dulu masing-masing titik garis ini ya. Ini kan 0 derajat ya, 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat, di sininya 270 derajat, kembali ke sini 360 derajat. Nah, ini kan dibagi beberapa ruas ya. Satu ruas ini bernilai 18 derajat, ini jadi 18 ya. Nah, tambah 18 lagi jadi 36 derajat, tambah 18 lagi 54 derajat ya. Kemudian tambah 18 jadi 72 derajat. Yang di sini 90 tambah 108 derajat. Kemudian 108 tambah 126 derajat. Ditambah 18 144 derajat. Ditambah 18 162 derajat. Yang di sininya berarti 100 tambah 198 derajat. Di sini tambah 18 216 derajat. Di sini tambah 234 derajat. Tambah 18 252 derajat. Tambah 18 berarti 288 derajat. Ditambah 18 berarti 306 derajat. Ditambah 18 324 derajat. Tambah 18 342 derajat. Tambah 18 360 derajat ya, benar ya. Jadi itu ya masing-masing titiknya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat garis dasar dulu, berarti yang ini ya, garis dasarnya dari titik pusat ke 0. Nah, gitu ya. Kemudian 54 ada di sini ya. Nah, 54 ada di sini, kita garis. Nah, kemudian kita tidak menghitungnya ini nilai 126 langsung kita garis di sini ya adik ya, tapi itu penjumlahan. Jadi ini ditambah dulu dengan ini 54 ditambah 126 derajat, 54 tambah 126 berarti kan 180 ya. Oke, 180 di bawah berarti ya sini. Ups. Nah, ini 180 ya. Tuh. Kemudian ditambah 90 berarti 200, ini ditambah dengan ini berarti 270, berarti 270 yang ini ya. Nah, ditambah lagi dengan 54, 270 ditambah 54 berarti 324 ya. 324 mana? Nah, ini 324 ya. Harusnya pakai penggaris ya adik biar lurus, ini kurang lurus. Nah, gitu ya. 324 tambah 36 pas ya, 360 derajat. Jadi kembali ke titik 0 ini lagi ya. Oke. Kemudian baru kita agak tebalkan garisnya ya. Boleh kita kasih arsiran warnanya biar kelihatan menarik. Yang ini misalkan wilayah warna kuning ya, kita kasih warna kuning. Yang sebelah sini warna biru misalkan gitu ya. Nah, biar menarik saja setiap bentuk diagramnya. Nah, adik udah dikasih warna ya biar kelihatan indah. Nah, baru kita kasih keterangan ya. Yang tadi yang 54 ya, yang ini yang warna kuning tuh nilai
ya. Ini 54 derajat. Yang ini nilai 6 sebesar 126 derajat ya. Kemudian nilai 7 sebesar 90 derajat. Sini nilai 8 sebesar 54 derajat. Yang atas warna hijau nilai 9 sebesar 36 derajat. Nah, yang ini bisa kita hapus adik. Jadi dibutuhkan hanya gambar diagramnya saja. Ini yang ditulis tadi ini adalah untuk membantu meletakkan garisnya aja ya, biar mudah. Nanti dengan cara pakai busur juga sama saja, hasilnya seperti ini. Nah, ini jawabannya adik untuk yang nomor 1 ya. Cara menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran dalam satuan derajat ya. Oke, boleh dicatat ya, boleh dicatat, di post aja videonya. Habis ini kita ke nomor 2. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Di sini diketahui berat badan siswa kelas 6 SD Baradak ya, sebagai berikut. Berat badannya ini adik ya, sudah ada 25, 30, 35, 40, 45. Kemudian frekuensinya juga sudah ada. Oke, kita jumlahkan dulu seluruh frekuensinya ini ya. Berarti kalau kita ini kan 10, ini tambah ini juga 10, berarti semuanya ada 20. Nah, oke, diminta dalam satuan derajat dan satuan persen. Oke, satuan derajat sama seperti tadi ya, kita susun dulu. 3/20, 5/20, 4/20, 6/20, 2/20. Kita kali, karena satuan derajat dimintanya berarti 360. Sama dengan sistem coret ya. Ini 18 sama ya buat tadi ya. Tiga kali 18 masih ingat 54 derajat ya. 5 kali 18 masih ingat berapa? 90 derajat ya. 4 kali 18 berarti 72 ya, 72 derajat. 6 dikali 18 108. 2 kali 18 36. Nah, ingat seperti tadi jumlahnya harus 360 derajat ya, nggak boleh salah ya. Ini kalau kita jumlah sudah benar 360 derajat. Sekarang yang satuan persen sama, kita buat dulu juga. 3/20, 5/20, 4/20, 6/20, 2/20. Karena dimintanya persen, maka pengalinya adalah 100. Sama dengan bisa kita coret juga ya. Ini jadi 100 bagi 20, 5 ya. Semuanya sama 5. Tinggal kita hitung, berarti ini 3 kali 5 15% ya. Kemudian 5 kali 5 25%, 4 kali 5 20%, 6 kali 5 30%, 2 kali 5 10%. Kita jumlahkan juga harus bernilai 100%. Tidak boleh kurang, tidak perlu lebih. Nah, ini sudah benar jumlahnya 100%. Sajikan berat badan tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, adik untuk menggambar diagram lingkarannya, di sini sudah ada lingkaran. Nah, enaknya kita menggunakan salah satu ya, apakah satuan derajat atau satuan persen. Yang paling mudah adalah dengan satuan persen kalau sudah tersedia gambar seperti ini. Oke, kita kasih ukuran dulu ya. Jadi di sini ini kelipatan 5 ya, kalau kita kasih ukurannya 0%, 5%, 10%, 15%,
20%, 25% gitu ya. Nah, 30%, 35%, 40%, 45%, sini 50%, 55%, 60, 65, 70, sini 75%, 80, 85, 90, 95, pas di sini kembali 100%. Betul. Selanjutnya, nah tinggal yang kita masukkan garisnya sudutnya ya. Oke, garis dasarnya 0 ya, berarti dari 0 ke sini. Nah, ini ya, 15 yang pertama. Nih, 15 berarti ke sana 15%. Nah, 15 ditambah ke sini. 15 tambah 25 berarti 40 ya. 40 di sini. Nah, gitu ya. Kurang lurus, nggak apa-apa ya. 40 tambah 20 berarti 60. 60 yang ini. 60 tambah 30 berarti 90. 60 atas. 90 tambah 10 pas 100%. Jadi kembali ke 100 di atas ini ya. Oke. Selanjutnya boleh kita kasih warna ya. Yang nggak dikasih warna juga nggak masalah sih ya, cuma biar kelihatan cantik saja, jadi saya kasih warna. Setelah kita kasih warna baru kita kasih keterangan. Kita kasih keterangan masing-masing. Untuk berat badan 25 kilo, 30 kilo, 35 kilo, kemudian 40 kilo, 45 kilo ya. Boleh dimasukkan sudutnya, boleh ya, tulis 15%, 25%, 20%, 30%, 10%. Nah, baru sudutnya sini boleh 54 derajat, 90 derajat, 72 derajat, 108 derajat, 36 derajat. Yang ininya kita hapus saja ya, yang ukuran pinggirannya sebagai alat bantu saja ya. Nah, demikian adik-adik cara menggambar diagram lingkaran. Oke, boleh kalian catat dulu, di pause saja videonya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Pak Ruben memelihara 90 ekor ternak terdiri dari 18 ekor ayam, 27 ekor kambing, 35 ekor bebek, dan 9 ekor kelinci. Nah, di sini kita harus bikin tabel frekuensinya dulu. Nama ternak yang terdiri ayam, kambing, bebek, dan kelinci ya. Jadi ada ayam, kambing, bebek, dan kelinci. Frekuensinya atau banyaknya, ayam 18, kambing 27, kemudian bebeknya 36, kelincinya 9. Jumlahnya adalah 90 ya, karena di sini ada 90 katanya. Kemudian kita bikin satuan persennya, berarti sama seperti tadi ya, 18/90, 27/90, kemudian 36/90, 9/90. Karena persen berarti pengalinya adalah 100%. Sama dengan, oke, ini 0 kita coret dulu ya biar mudah. 1 coretnya, nah gitu ya. Berarti ini bisa kita hitung, 18 dibagi 9 berarti 2 kali 10 berarti 20% gitu ya adik ya. Kemudian 27 sama 9 bisa 27 bagi 9 3 kali 10 30%.
Kemudian ini juga 36 bagi 9 bisa ya. 36 bagi 9 berapa? 4 kali 10 40%. 9 gak bagi 9 ya, 1 ya gampangnya. 9 bagi 9 1 kali 10 ya 10%. Jumlahkan harus 100% ya. Itu udah 100% bener ya. Oke, lanjut kita ke diagram lingkarannya. Kita bikin alat bantu lagi kan, kelipatan 5 ya, kamu lagi nih ya, 0 5. Kemudian kita bikin garis dasarnya ya, dari 0 derajat ya. Nah gitu ya. Kemudian 20% yang pertama, 20% ini. Nah 20 tambah 30 50, berarti 50 di sini. 50 tambah 40 90 di sini. Nah gitu ya, agak berantakan ini gambarnya. Nah 90 tambah 10 pas 100 ya. Oke, kita kasih warna ya. Iya, ini udah Rowan kasih warna, tinggal kita masukkan datanya ya. Ayam 20%, kambing 30%, kemudian bebek apa bebek 40%, kelinci 10%. Ininya kita hapus ukurannya. Nah demikian adik-adik ya, untuk yang nomor 3 pembahasannya ya. Jadi diagram lingkarannya berbentuk seperti ini. Oke, boleh dicatat. Kita lanjutkan ke nomor 4. Bibi mempunyai 40 lusin barang pecah belah yang terdiri dari 12 lusin gelas, 14 lusin piring, 8 lusin mangkok, dan 5 lusin cangkir. Sajikan dalam tabel frekuensi dan diagram lingkarannya ya. Oke, kita tulis dulu nama barangnya. Ada gelas ya, ada piring, ada mangkuk, ada cangkir. Kita tulis gelasnya 12 frekuensinya atau banyaknya, piringnya 14, kemudian mangkuknya 8, cangkirnya 5. Jumlahnya ada 40 ya, ini 40 ya tuh. Kita tulis ini pakai satuan persennya jadi agak mudah. Oke, kita tulis dulu 12/40, 14/40, 8/40, 5/40. Oke, persen berarti dikali 100 semuanya. Coret now ya. Kemudian 12 dibagi 4 bisa ya. 12 bagi 4 3 kali 10 berarti 30% kan ya. Kemudian 14 bagi ini 14 sama 4 tuh bisa ini dibagi 22 ya, ini 7, ini dibagi 22. Nah gitu ya. Nanti bisa begini, 2 sama 10 bisa nih ya, 5. Jadi 7 kali 5 berarti 35% ya, jadi bisa seperti itu. Kemudian 8 dibagi 4 ya, 8 bagi 4 2 ya, 2 kali 10 berarti 20%. Nah ini bagaimana? Nah ini kita kali dulu 5 sama 10, 50 bagi 4 12,5. Ini ada yang salah adik ya. Di sini cangkirnya bukan 5 ya, ini salah di soal di buku itu 6 ya. Berarti ini adalah 6 bukan 5 ya. Kesalahan ketik karawan ya.
Nah gitu, berarti bisa kita nih 6 sama 4 jadi 3 sama 2 ya, 3 sama 2 dibagi 2 gitu ya. Jadi 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Nah, 2 sama 10 bisa. Ini 5. Berarti 3 kali 5 berarti 15%. Nah, ini adik-adik harus sering latihan ngitung nih ya dengan sistem coret begini. Kalau udah terbiasa akan lebih mudah ya. Berarti kita jumlahkan 30 tambah 20 50 35 tambah 15 50, berarti benar semuanya 100%. Kita tuangkan ke dalam diagram lingkaran. Kita kasih keterangan dulu nih, lipatan 5 ya, 0 kita bikin garis dasarnya dulu di sini. Yang pertama 30%, berarti 30% di sini. Nah ya, kemudian 30 kita tambahin dengan 35 berarti 65 ya, 65 di sini. Nah gitu ya, 65 tambah 28 5 nya di sini. Terus kurang pas. Habis 85 tambah 15 pas 100% ya. Kembali ke 0 di sini lagi ya. Oke. Selanjutnya ya tinggal karuan kasih warna aja ya. Nah sudah karuan kasih warna, tinggal kita kasih keterangannya ya. Sini gelas, terus piring, terus mangkuk, terus cangkir. Kemudian persennya kita tulis juga 30%, 35%, 20% dan 15%. Nah begitu adik ya. Ini kita hapus deh, lupa dihapus nih keterangan ukurannya. Nah demikian adik-adik untuk jawaban nomor 4 ya. Diagram lingkarannya modelnya seperti ini. Oke, dicatat lagi. Oke, next kita ke nomor 5 ya. Di sini besar uang saku yang diterima masing-masing siswa kelas 6 terdiri dari 60 siswa, 60 ya, ingatin ya adik ya. Ada sebagai berikut, ada yang dapat 2000, 2500, 3000, 3500, masing-masing frekuensinya berbeda ya. Oke, kita masukkan ke dalam tabel frekuensinya dulu. Yang pertama yang Rp 2000. Rp 2000, Rp 2500, Rp 3000, Rp 3500. Ini frekuensinya 21 anak, 18 anak, 12 dan 9. Totalnya ada 60 siswa ya. Oke, dimintanya satuan persen. Nah, berarti sama ya, kita hitungnya 21/60, 18/60, 12/60, 9/60. Kita kalikan semuanya dengan 100. Sama dengan, coret dulu nolnya. Nah kemudian biar enggak ini lagi ya, nggak ngitung-ngitung terlalu banyak lagi, yang 10 sama 6 kita sama-sama bagi 2. 6 kita bagi 2 3 3 3 3, ini kita bagi 2 5 5 5 5 ya. 10 nya udah nggak ada lagi ya karena dibagi 2. Oke, sekarang lihat 21 sama 3 bisa kita hitung berapa.
7 ya, 21 bagi 3 7, 7 kali 5 berarti 35% ya. Nah ini juga 18 dengan 3 bisa kita hitung berapa, 6 ya, 6 kali 5 berarti 30%. 12 sama 3 berapa, 4 ya, 4 kali 5 berarti 20%. 9 bagi 3 juga 3 ya, 3 kali 5 berarti 15%. Total harus 100% gitu. Nah sama seperti tadi, kita kasih ukurannya dulu. Nah oke, kita bikin garis dasarnya dulu ya. Kemudian yang pertama 35% di bawah ya, 35% nya. Nah 35 tambah 30 berarti 65%, 65 di sini ya. Nah 65 tambah 20 berarti 85, 85 tambah 15 pas 100, jadi kembali ke asal lagi. Oke, hapus dulu deh yang ini ukuran bantunya ya, sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya ya kakak kasih warna ya. Oke, sudah kakak kasih warna, tinggal kita masuk keterangannya ya. Jadi yang pertama yang ini tadi RP 2000, yang ini RP 3000, sorry 2500 ya, bukan 3000 ya, 2500. Yang ini RP 3000, yang ini RP 3500. Persennya kita masukkan 35%, 30%, 20%, dan 15%. Nah demikian adik-adik ya, membaca diagram lingkaran, membuat diagram lingkaran ya. Lebih mudah menggunakan persen ya, kalau pakai satuan derajat kita pakai busur. Kalau ada pertanyaan silakan kirimkan ke kolom komentar apa yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh juga lah kritik atau saran ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sampai jumpa lagi dari Karawan. Dadah.